Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Shalom. Sekali lagi dengan penuh sukacita, Shalom. Haleluya. Yang bersama kita mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. 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 Kita kembali lagi di hari Minggu, di hari kudusnya Tuhan. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan saat ini. Kita mau memberikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab kita percaya Allah bertata di tempat kita beribadah saat ini. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Yang siap beribadah, saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita mau persiapkan hati dan seluruh kehidupan kita. Kita mau masuk dalam ibadah kita saat ini. Dengan kasih Tuhan, Ibu Gembala akan berdoa untuk doa pembukaan. Puji Tuhan, Shalom. Pastikan kita selalu penuh dengan gairah di dalam ibadah. Ibadah kita, firman Tuhan katakan harus kita memasuki pintu gerbang dengan sorak-sorak dan sukacita. Gairah ibadah itu harus menjadi ciri khas dan menjadi roh yang bekerja di dalam kita. Amin. Pastikan saat ini kita penuh dengan gairah di dalam beribadah kepada Tuhan. Karena itu adalah kekuatan kita, kesukaan kita, dan kebahagiaan kita. Puji Tuhan. Pastikan dalam ibadah ini kita mengalami kehadiran sorga. Kehadiran Tuhan sungguh bertahta di atas pujian penyembahan dan ibadah kita. Dan penyembahan kita boleh memenuhi dan mengambil bagian tempat yang terbaik di tahta kemuliaan Tuhan. Buka hatimu dan angkat hatimu kepada Tuhan. Standa kona yo kana yo se kana yo sande. Ana yo sembe de kana yo sa kana yo se kamana yo sanda kona yo sa kana yo se. Engkau kami tinggikan dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah kekayaan kami, Engkaulah harta kami yang tidak pernah habis, yang tidak pernah lekang, terus kekal untuk selama-lamanya. Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah sumber kecukupan dan anugerah bagi kami. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanyalah bagimu. Izinkan kami menikmati bait-Mu yang kudus, menikmati semua yang baik daripadamu. Izinkan kami boleh menikmati wajah-Mu, menikmati kasih karunia-Mu, menikmati hadirat-Mu lebih lagi, menikmati ruang tahta-Mu, ruang maha kudus-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, biarlah kiranya hadirat kuasa dan kemuliaan-Mu melingkupi kami, melingkupi ibadah dan pelayanan kami, melingkupi rumah-rumah jemaat-Mu dan kehidupan jemaat-Mu di mana saja mereka berada. Sehingga setiap dan sekalian kami boleh mengalami kehadiran Tuhan, dan realita kuasanya nyata di tengah-tengah kami, nyata dalam hidup kami. Sehingga sukacita sorgawi menjadi sukacita kami semua. Dan berkat di dalam nama Yesus, berkat di dalam nama Yesus itu menjadi bagian kami. Kami serahkan ibadah kami saat ini Bapa. Tuhan berkati dari awal, pertengahan sampai dengan selesainya. Yang kami alaskan dan buka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami siap diberkati. Kami siap masuk dalam ruang Maha Kudus. Kami siap mengalami realita kerajaan Allah hadir di bumi. Sama seperti di sorga. Dan kami siap mempersembahkan penyembahan dan memenuhi tahta Tuhan dan hadirat Allah. Dengan korban pujian, ucapan syukur dan penyembahan yang berkenan, ibadah yang berkenan kepadamu Bapa di dalam nama Yesus. Kami siap diberkati, dan kami bawa ibadah dan pelayanan ini jadi sesuai dengan kehendak-Mu, dan berkat-Mu mengalir melimpah bagi kami dan jemaat-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semua kita yang siap, kita mau sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, sebelum kita duduk kita memberikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Bagi Yesus, Allah yang duduk di atas tahta, Allah yang termulia, Allah yang bertermegah. Engkau layak disembah Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak muda. Haleluya. Haleluya.
bagi Engkau. Jemaat Tuhan yang siap sama-sama katakan. Amin. Amin. Haleluya. Oh, biarlah langit dan bumi, semua yang bernafas, pujilah Tuhan. Woo! berkuasa. Dia Allah yang hebat. Kita menyatakan kehebatan Tuhan saat ini Bapak Ibu. Kita mau serukan namanya. Kita mau bersorak bagi Tuhan.
kami menyembah Engkau Tuhan. Kami sungguh merasakan urapan-Mu dalam pujian penyembahan kami saat ini Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu Tuhan. Sebab Engkau saja, sebab Engkau saja pusat segala-galanya Tuhan. Engkau alasan kami menyembah Engkau. Engkau alasan kami ada saat ini Tuhan. Engkau pusat penyembahan kami Tuhan. Engkau pusat pelayanan kami Tuhan. Engkau pusat dalam hidup kami Yesus. Tiada yang lain, hanya Kau. Haleluya Yesus. Kita menyatakan hadapan Tuhan yang segenap hati kita saat ini. Yesus, Engkau hadir di tempat ini Engkau bertata di tempat ini Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Dengan segala pengertian kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters.
merasakan kehadiran-Mu begitu luar biasa Tuhan. Kami boleh menikmati suasana surgawi yang begitu luar biasa. Sorak-sorak sukacita dalam memuji dan menyembah Allah sungguh luar biasa. Rana yosanda kurano yaseka rana yasande. Terima kasih buat pekerjaan Roh Kudus yang mengurapi dan memenuhi kami. Yang memenuhi kami dengan roh pujian dan penyembahan. Yang memenuhi kami dengan sukacita dalam hadirat Allah. Biarlah Tuhan suasana sukacita hadirat-Mu terus melingkupi dan memenuhi hati dan pikiran dan seluruh hidup kami. Saatnya kami siap diisi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat hati kami yang sudah digemburkan dengan kuasa Roh Kudus. Lewat pujian dan penyembahan, suatu aliran air kehidupan mengalir dari sorga, mengemburkan setiap tanah hati kami. Sehingga tanah hati kami siap diisi dan ditaburi benih kerajaan Allah. Sehingga benih kerajaan Allah akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat bagi kemuliaan nama Yesus. Urapi hamba-Mu dan urapi pelayanan ini, urapi firman-Mu dan urapi umat-Mu. Dan urapi setiap yang mendengarkan firman-Mu. Dan atmosfer kegelapan duniawi, hambatan apapun bentuknya, semua kami tolak dalam nama Yesus. Hanya atmosfer ilahi oleh pekerjaan Roh Kudus Tuhan saja yang bekerja yang nyata di tengah-tengah kami. Bahkan yang memenuhi hati dan pikiran seluruh kehidupan kami. Sehingga tidak ada yang menguasai hati dan pikiran kami. Hanya kerajaan Allah dan suasana ilahi yang terus melingkupi dan memenuhi kami. Urapi kami Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Dan biarlah setiap umat-Mu, setiap kami boleh mendengarkan firman Tuhan itu keluar dari mulut Tuhan sendiri. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Urapi berkati pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Biarlah Engkau saja yang nampak. Dan kuasa dan manifestasi kehadiran realita kuasa-Mu nyata. Jemaat-Mu boleh mengalami Engkau. Dan menikmati kehadiran-Mu dan kuasa-Mu nyata, sungguh memberkati dan memerdekakan. Firman yang memerdekakan kami, firman yang mengerjakan iman dan mujizat, firman yang membuat kami penuh dengan hikmat dan wahyu oleh pekerjaan Roh Kudus Tuhan, yang membuat kami dapat mengenal Bapa kami yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus pelayanan ini, urapi dan berkati, dan kehadiran Roh Kudus. Dan Roh Kudus saja yang nampak dan nyata dalam pelayanan ini. Hamba serahkan semuanya jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus semua kita yang siap sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Luar biasa. Ada amin. Wow, kita boleh bersuka cita, bersorak-sorak, melompat-lompat di dalam hadirat Tuhan. Wow, luar biasa. Saya merasakan sungguh kerajaan Allah dan kehadiran Roh Kudus bekerja sungguh luar biasa dalam ibadah kita ini. Amin. Dalam pujian penyembahan kita luar biasa. Oh, saya percaya saudara menikmati suasana surgawi, suasana ilahi yang begitu luar biasa. Puji Tuhan. Saudara, pada waktu hari Kamis kita sudah mendengarkan firman Allah yang mengatakan, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis maka dia akan lari daripadamu. Oh, cara untuk membuat iblis lari daripada kita adalah saat kita tunduk kepada Allah, tunduk kepada firman-Nya. Berbicara tunduk kepada Allah artinya tunduk kepada firman-Nya. Tidak mungkin orang katakan dia tunduk kepada Allah tapi dia tidak tunduk kepada firman-Nya. Bukti seseorang tunduk kepada Allah karena adalah dia tunduk kepada firman-Nya. Dan saat orang tunduk kepada firman, taat kepada firman, maka dengan mudah iblis akan lari meninggalkan kita setiap kita mengusirnya di dalam nama Yesus. Ada amin. Wow. Dan saya katakan hari Kamis bahwa pada waktu Tuhan menciptakan manusia pertama kali, yaitu Adam dan Hawa, Tuhan membentuk dengan tangan Tuhan sendiri. Kalau Adam dibentuk dari debu tanah menjadi manusia, Hawa dibentuk dari tulang rusuk Adam menjadi manusia. Semua itu jadi di tangan Tuhan. Dan apa yang Tuhan selesaikan dengan tangannya, dia tidak lepaskan begitu saja. Dia tidak biarkan begitu saja. Dia siapkan taman yang disebut Taman Eden atau
taman kesenangan. Dan di sana dia tempatkan manusia. Tujuan apa dia tempatkan manusia? Untuk mengusahakan taman itu, untuk berkembang biak dan melahirkan generasi-generasi orang-orang kudus, orang-orang benar, generasi penyembah-penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi penyembahnya. Dan dia menciptakan manusia untuk menjadi penyembahnya. Dia menyediakan fasilitas di dalam taman kesenangan itu, yaitu Taman Eden. Semua yang dibutuhkan manusia di dalam taman kesenangan atau Taman Eden itu semuanya ada. Manusia tinggal mengelolanya, manusia tinggal mengusahakannya dan menikmatinya. Di dalam Taman Eden itu Tuhan tempatkan supaya manusia tidak sulit lagi menyembah Tuhan. Manusia dengan mudah berkomunikasi dengan Tuhan. Manusia dengan mudah mendengarkan firman Tuhan. Manusia dengan mudah mendengarkan arahan Tuhan. Manusia dengan mudah berjumpa dengan Tuhan. Di dalam taman itu tidak ada lagi yang menyulitkan manusia. Di dalam taman itu semua fasilitas kebutuhan dari yang besar sampai yang kecil Tuhan sediakan. Dan manusia tinggal mengelolanya. Manusia diperintahkan untuk beranak cucu. Manusia diperintahkan untuk berkuasa. Manusia diperintahkan untuk mengelolanya. Supaya di dalam taman kesenangan itu lahirlah generasi-generasi yang terus menikmati taman kesenangan itu. Dan terus memiliki kebebasan untuk menyembah Tuhan dengan benar. Amin. Di dalam Kristus firman Tuhan katakan, Allah mulai membentuk kita dengan firman dan roh. Sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus. Kamu buatan Allah diciptakan dalam Kristus. Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang telah Allah sediakan sejak dunia dijadikan. Apa itu? Yaitu berada di taman kesenangan, berkuasa di taman kesenangan, mengelola di taman kesenangan, mengatasi, mengerjakan, menyelesaikan, menikmati segala yang Tuhan sediakan di taman kesenangan itu Taman Eden. Dan beranak cucu di sana, berkembang biak di sana. Dari sana engkau penuhi bumi dengan orang-orang benar. Dari sana, dari taman kesenangan, bumi dipenuhi dengan penyembah-penyembah benar. Dari taman kesenangan, bumi dipenuhi dengan orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan, yang mudah bertemu dengan Tuhan. Tidak ada kesulitan untuk bertemu dengan Tuhan. Karena melalui taman kesenangan, di sana orang dengan mudah berkomunikasi sama Tuhan. Nah, oleh sebab itu, ketika Tuhan menciptakan engkau menjadi manusia baru. Dan di dalam tangan Tuhan engkau dibentuk oleh Roh Kudus dan firman. Engkau harus tahu bahwa engkau sedang dipersiapkan dan melalui hidupmu. Ada pekerjaan Tuhan yang dulu sejak dunia dijadikan belum kelar. Dan itu harus selesai melalui hidupmu. Yaitu engkau harus berkembang biak melahirkan generasi orang benar. Baik secara jasmani, secara biologis maupun secara rohani. Di mana melalui hidupmu ada banyak orang-orang benar yang lahir. Sehingga engkau memiliki anak-anak rohani. Yang baik engkau lahirkan secara biologis maupun engkau lahirkan secara rohani. Karena itulah Tuhan membentuk engkau dengan firman. Dan menjadikan kau ciptaan baru dalam Kristus. Namun yang tidak perlu kita lupa, kenapa Tuhan membuat Taman Eden atau Taman Kesenangan. Dan di dalam Taman Eden itu manusia sangat atau dengan mudah bergaul dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Bertemu muka dengan Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan dengan jelas. Dan inilah yang Kristus kerjakan. Dengan mati di atas kayu salib. Dan bangkit serta naik ke sorga. Melalui kematiannya, melalui kebangkitannya. Yang ada di dalam diri kita melalui pertobatan dan kelahiran baru. Memulihkan hubungan kita dengan Tuhan.
Sehingga kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Kita dengan mudah berkomunikasi dengan Tuhan. Karena kita selalu ada dalam hadirat-Nya. Dan di dalam hadirat Tuhan ini kita bertemu dengan Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dan Tuhan mau pekerjaannya melalui hidup kita. Yaitu kita mengatasi bumi ini. Berkuasa atas bumi ini. Atas ikan-ikan, atas tanaman, atas semua berkat-berkat Tuhan dalam dunia ini. Dan kita disuruh melahirkan generasi-generasi penyembah, generasi-generasi orang benar. Mereka hidup seperti kita hidup. Nah, oleh sebab itu, hal yang sangat penting, kita harus tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Membentuk kita di dalam Kristus, menjadikan kita ciptaan baru. Melalui pekerjaan tangan Roh Kudus dan firman, yaitu tangan Allah sendiri. Kita menjadi manusia baru. Dan manusia baru yang melahirkan generasi penyembah-penyembah, generasi anak-anak rohani, generasi orang-orang percaya melalui hidup kita. Sehingga melalui hidup kita pekerjaan Tuhan yang dulu belum selesai, diselesaikan melalui hidup kita. Yaitu bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan, bumi penuh dengan orang-orang benar, bumi penuh dengan penduduk-penduduk yang menyembah Tuhan. Ada amin? Nah, oleh sebab itu untuk mencapai ke sana kita harus tahu apa fungsi kita setelah kita menjadi manusia yang dibentuk di tangan Tuhan sendiri. Kita harus tahu apa fungsi kita, apa tujuan kita. Kita ditaruh lagi di taman kesenangan, yaitu dalam hadirat Allah. Kita berada dalam taman Edennya Tuhan secara rohani. Kita harus tahu apa tujuan kita. Apakah cuman kita tujuan cari makan, habis makan, lalu tinggal tunggu mati? Kita tidak mengetahui pekerjaan yang Allah telah sediakan sejak dunia dijadikan, yaitu pekerjaan yang baik. Makanya saya mau katakan jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, engkau harus tahu bahwa di dalam dirimu ada pekerjaan Tuhan yang harus selesai. Apa pekerjaan Tuhan yang harus selesai? Yaitu bumi ini harus penuh dengan orang benar. Bumi ini harus lahir generasi-generasi orang yang menyembah Tuhan. Kalau dulu melalui Adam dan Hawa secara biologis mereka tidak bisa memenuhi bumi dengan orang-orang yang keluar dari taman Eden atau taman kesenangan itu. Tetapi mereka justru belum melahirkan, diusir keluar. Yang seharusnya melalui taman Eden atau taman kesenangan, Hawa dan Adam harus beranak cucu. Dan anak cucunya juga dengan mudah bersentuhan Tuhan. Anak cucunya juga dengan mudah bergaul sama Tuhan. Anak cucunya juga dengan mudah mendengarkan suara Tuhan. Anak cucunya juga dengan mudah berbicara sama Tuhan. Sehingga bumi ini penuh dengan anak cucunya Adam yang mudah bergaul sama Tuhan, yang mudah bersentuhan sama Tuhan, yang mudah berkomunikasi sama Tuhan, yang mudah berbicara sama Tuhan, yang mudah mendengarkan suara Tuhan. Dari taman Eden inilah Tuhan mau bumi harus penuh dengan manusia yang dilahirkan oleh Adam dan Hawa. Tapi itu tidak tercapai. Dan Allah harus menjadi manusia, mati, supaya melalui saudara yang diciptakan dalam Kristus, yang buatan Allah diciptakan dalam Kristus, harus menyelesaikan pekerjaan Tuhan ini. Yaitu bumi ini harus penuh dengan penyembah-penyembah benar. Bumi ini harus penuh dengan orang-orang yang juga keluar dari taman kesenangan, yang dilahirkan dalam hadirat Allah, yang penuh, yang lahir, generasi-generasi yang lahir dalam hadirat Allah, yaitu anak-anak rohani, yaitu jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui hidup dan pelayanan kita. Ini perlu kita tahu. Nah, untuk mencapai ke sana, rahasianya di mana? Untuk mencapai ke sana, kita harus tahu rahasianya. Saya percaya saudara, kalau kita benar-benar sudah menikmati dan berada di Taman Eden atau taman kesenangan secara rohani, dan kita tahu tujuan kita, kita tahu tugas kita di dalam, maka saya katakan melalui Taman Eden di dalam hadirat Allah, Tuhan akan membuat engkau beranak cucu. Dan anak cucu yang lahir dalam hadirat Allah, dalam persekutuanmu, dalam hubunganmu yang dipulihkan oleh Tuhan. Dan bumi ini penuh melalui generasi-generasi yang lahir dari hadirat Allah.
Maka saya mau katakan, melalui hidupmu pekerjaan Tuhan selesai. Amin. Hal yang pertama yang saya akan sampaikan untuk kita benar-benar bisa bertahan di dalam taman kesenangan ini. Karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus untuk menyelesaikan pekerjaan yang baik. Hal yang pertama perlu kita ingat adalah roh penyembahan. Roh penyembahan ini jangan mati. Roh penyembahan ini jangan dingin. Roh penyembahan ini jangan hilang. Bahkan roh penyembahan ini berbicara tentang roh atau Tuhan yang ada dalam roh kita, yang mengerjakan penyembahan kepada Tuhan yang Tuhan inginkan dan Tuhan butuhkan. Karena manusia diciptakan untuk menyembah Dia. Manusia tidak diciptakan supaya hanya beranak cucu dan tidak ada tujuan. Tujuan manusia diciptakan untuk menyembah Dia. Jadi kedatangan Kristus ke dalam dunia ini dengan mati supaya apa? Roh penyembahan yaitu pribadi Allah oleh Roh Kudusnya turun ke dalam dunia ini. Dan itu diberikan kepada saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya menikmati sukacita taman kesenangan. Taman Eden secara rohani. Karena ada roh Allah yang diberikan karena Yesus sudah mati untuk kita. Nah oleh sebab itu saya mau kita buka dari firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 28 firman Tuhan. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Perhatikan baik-baik. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia. Apa yang dimaksud meninggikan anak manusia? Barulah kamu tahu bahwa akulah Dia. Jadi di sini Tuhan Yesus sedang memperkenalkan Bapa melalui dirinya. Tetapi supaya kita bisa mengenal Bapa di dalam Yesus, hanya ketika kita mau meninggikan Dia. Nah maksud kata meninggikan Dia ini berbicara tentang kematiannya di atas kayu salib. Di dalam Alkitab berbicara tentang meninggikan Yesus, memuliakan Yesus. Ini berbicara tentang kematiannya di atas kayu salib. Pertanyaannya, apa hubungannya dengan memuliakan Dia berbicara tentang kematiannya? Saya mau melihat kita juga kembali di Yohanes pasal yang ke-7. Di ayat yang ke-39 di sana. Yohanes pasal yang ke-7 ayat 39. Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Artinya begini, Roh Kudus itu belum datang karena Yesus belum mati. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-32 juga bilang begini. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Maksudnya Yesus di sini. Ketika Dia mati dan habis Dia mati dia naik ke sorga. Ini maksudnya. Jadi dia bilang apabila aku ditinggikan. Jadi melalui kematian Yesus inilah berbicara Dia ditinggikan. Melalui kematian Yesus inilah berbicara Dia dimuliakan. Jadi berbicara Yesus ditinggikan atau Yesus dimuliakan. Ini berbicara tentang kedatangan Roh Kudus. Jadi ketika di Yohanes mengatakan bahwa apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia. Saya simpulkan seperti ini. Tuhan Yesus sedang berbicara tentang Roh Kudus. Kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mati. Dan Dia bangkit. Dan Dia naik ke sorga. Dan Roh Kudus turun. Pada waktu Dia mati dan Dia bangkit, itulah saat di mana Dia ditinggikan, itulah saat di mana Dia dimuliakan.
Dan dia naik ke sorga dan Roh Kudus turun. Jadi kalau dia berbicara, firman Tuhan berbicara Yesus ditinggikan, Yesus dimuliakan. Ini berbicara tentang Roh Kudus yang turun, roh penyembahan yang turun. Sehingga melalui roh penyembahan ini, kematian Yesus itu tetap segar sampai dia datang. Karena kematian Yesus ini adalah kematian yang sangat mulia. Kematian Yesus ini adalah kematian yang sangat spektakuler, yang luar biasa. Jadi kalau dikatakan di Yohanes pasal yang ke-8 ayat 28, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia. Jadi saya mau menyampaikan tentang roh penyembahan. Karena di pasal yang ke-7 ayat 39, dia berbicara tentang roh penyembahan. Saya mulai baca di pasal 7 ayat 37 dulu ya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Karena Yesus sudah dimuliakan, Yesus sudah mati, roh itu sudah datang. Dan Roh Kudus ini saya mau katakan, inilah yang mengerjakan roh penyembahan. Inilah yang menjadikan saudara dan saya menjadi penyembah-penyembah benar. Jadi roh penyembahan ini ketika bekerja dalam hidup orang percaya, maka orang percaya dengan mudah mengenal Bapa. Orang percaya dengan mudah penuh dengan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Bapa. Artinya begini, tanpa roh penyembahan, tanpa roh Allah yang mengerjakan penyembahan dan menjadikan kita penyembah-penyembah benar, maka kita sulit untuk mengenal Bapa. Makanya dunia itu tidak mengenal Bapa, tetapi orang yang penuh dengan roh penyembahan akan dengan mudah mengenal Bapa. Dan orang yang mengenal Bapa adalah orang yang menikmati taman kesenangan itu. Karena dia dengan mudah bersekutu dengan Tuhan. Dia dengan mudah menyentuh Tuhan dengan penyembahannya. Dia dengan mudah menyentuh Tuhan dengan doanya. Dia dengan mudah menyentuh Tuhan dengan ibadahnya. Dia dengan mudah menyentuh Tuhan dengan doanya dan sebagainya. Dia mengenal Bapa dan Bapa mengenal dia. Dan inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-28. Apabila anak manusia itu ditinggikan, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Untuk mengenal Yesus adalah Mesias. Untuk mengenal Bapa dengan benar, kita tidak bisa mencapai ke sana tanpa kita memiliki roh Allah dalam hidup kita. Roh Allah yang mengerjakan penyembahan. Itulah yang saya katakan tadi, roh penyembahan. Ketika Tuhan Yesus mendatangi perempuan Samaria, hal yang pertama yang Tuhan Yesus berikan kepada perempuan Samaria adalah roh penyembahan. Ketika perempuan Samaria menerima roh penyembahan yang disebut air hidup itu, air yang tidak menghauskan lagi. Sebenarnya perempuan Samaria sedang menerima roh penyembahan. Dan ketika perempuan Samaria ini menerima roh penyembahan, maka perempuan Samaria ini dipenuhi dengan roh yang suka meninggikan Yesus. Dipenuhi dengan roh dan kesukaan atau hati yang suka menceritakan Yesus kemana-mana. Sehingga firman Allah mencatat, satu kota Samaria mendengarkan kabar tentang Yesus. Kenapa? Karena Yesus memberikan roh penyembahan kepada perempuan ini. Makanya Yesus katakan kepada perempuan Samaria di Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Saatnya telah tiba penyembah-penyembah benar, yang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan ketika Tuhan Yesus bilang begitu sama perempuan Samaria, perempuan Samaria ini sedang meminta roh penyembahan. Dan Tuhan memberikan dia roh penyembahan.
Jadi tanda roh penyembahan bekerja dalam hidup orang yang dibentuk di tangan Tuhan. Yang dibentuk oleh pekerjaan Roh Kudus dan firman. Yang disebut kamu buatan Allah diciptakan dalam Kristus. Tandanya adalah mereka memiliki kesukaan untuk menceritakan Yesus di mana-mana. Sehingga dimanapun dia berada, yang keluar dari mulutnya adalah berita atau perkataan yang ada hubungannya dengan sorga, yang ada hubungannya dengan Yesus, yang ada hubungannya dengan keselamatan, yang ada hubungannya dengan penyembahan. Oleh sebab itu kita bisa cek kita punya roh. Sekarang ada banyak orang cek-cek apa dia ada virus corona atau tidak. Tapi saya tidak pernah dengar orang cek dia punya roh. Saya mau katakan, kalau engkau mengatakan engkau buatan Allah diciptakan dalam Kristus. Engkau ditarik dari dalam dunia ini. Engkau dibentuk oleh firman dan roh di dalam tangan Allah. Sehingga engkau disebut buatan Allah diciptakan dalam Kristus. Engkau dimasukkan dalam Taman Eden secara rohani. Saya mau katakan, cek roh yang ada padamu. Karena saat perempuan Samaria menerima roh penyembahan, kesukaannya adalah memberitakan Yesus di mana-mana. Sehingga kondisi apapun pada waktu itu tidak menghalangi perempuan ini. Dan firman Allah mengatakan satu kota Samaria percaya sama Yesus. Kenapa? Dimulai dari satu orang yang menerima roh penyembahan dari Yesus. Pelihara roh penyembahan yang ada pada saudara. Pelihara. Pastikan roh penyembahan itu menghasilkan generasi penyembah. Dalam pelayananmu, dalam pergaulanmu, dalam kepemimpinanmu, dalam apa saja. Pastikan roh penyembahan akan melahirkan anak-anak rohani. Karena Tuhan berjanji. Kalau Yesus ditinggikan dan dimuliakan, maka dia akan berikan roh penyembahan itu. Dan kalau roh penyembahan itu ada padamu, maka dia akan tarik banyak orang datang kepada dia. Itu yang dikatakan di Yohanes 12 ayat 32. Namun, saya mau katakan kepada kita, apa yang menyebabkan anak-anak Tuhan yang buatan Allah diciptakan dalam Kristus tidak melahirkan generasi penyembahan? Melainkan generasi ketakutan-ketakutan di mana-mana. Di mana dia hadir semua orang jadi takut. Di mana dia hadir semua orang takut corona. Tidak ada di mana dia hadir Yesus dibicarakan. Apa yang menyebabkan seperti itu? Kita kembali di Matius di Yohanes 7. Ayat yang ke-39. Di ayat yang ke-38 bilang begini. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Artinya begini. Kepercayaan mereka lagi tidak berdasarkan kitab suci. Walaupun mereka punya kitab suci. Walaupun mereka tahu kitab suci. Namun kepercayaan mereka bukan lagi kepada kitab suci. Iman mereka tidak semuanya kepada kitab suci lagi. Tetapi iman mereka sudah dicemari dengan perkara-perkara duniawi. Sehingga segala sesuatunya semua pakai realita fakta yang mengkhawatirkan, mentakutkan dan sebagainya. Bukan artinya kita hidup sembrono dan tidak dalam ketertiban. Itu beda. Tetapi mempercayai kitab suci inilah yang menyebabkan roh penyembahan itu tetap mengalir. Bahkan hati kita menjadi mata air kehidupan. Karena mengalirnya roh penyembahan hasil daripada kita mempercayai kitab suci. Segala sesuatu dalam dunia ini semuanya bisa mengkhawatirkan. Masihkah kita buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus? Masih mempercayai kitab suci? Kalau kita berhasil terus mempercayai kitab suci,
Maka firman Allah berjanji, dari dalam hatimu akan mengalir roh penyembahan yang tidak pernah kering. Sehingga di mana saja engkau berada, yang keluar dari mulutmu adalah hanya Yesus engkau tinggikan. Hanya Yesus engkau tinggikan. Hanya firman engkau tinggikan. Hanya firman engkau tunduk. Hanya firman yang engkau pakai untuk usir iblis. Hanya firman yang engkau pakai untuk usir pikiran dan perasaan negatifmu dan juga negatif orang lain. Amin. Nah, oleh sebab itu, di pasal yang ke-37 ada banyak orang-orang yang haus di dunia ini. Dia haus apa? Dia haus akan roh penyembahan. Karena kalau orang punya roh penyembahan, maka dari dalam hatinya ada mata air penyembahan. Tapi karena kepercayaannya bukan kepada kitab suci sepenuhnya, mulai kepercayaannya yang tidak masuk akal. Inilah alasannya banyak orang-orang menjadi haus dengan roh penyembahan. Saya katakan hari Kamis bahwa setan menipu Hawa. Dia pakai firman yang salah. Bodoh-bodohnya Hawa. Sudah firman salah dijawab lagi. Tuhan bilang toh semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan toh. Dia umpan. Sudah nyata-nyata iblis katakan firman yang salah. Hawa pergi respon lagi. Padahal Hawa yang tahu firman yang tepat. Oleh sebab itu saya mau katakan. Jangan pernah buang-buang waktu untuk meresponi perkataan-perkataan yang tidak ada dasar firman untuk engkau percayai. Amin. Jangan buang-buang waktu untuk buka telingamu, buka perasaanmu, buka panca inderamu, buka matamu untuk mempercayai hal-hal yang tidak dicatat oleh kitab suci. Itu hanya mengotori. Itu hanya membuat setan lebih masuk untuk menipu. Memutarbalikkan firman yang sebenarnya engkau dan saya mengetahui firman karena Tuhan hanya berfirman kepada manusia dan bukan kepada setan. Jadi kalau sudah firman salah kamu dengar. Kenapa stres? Kenapa galau? Kenapa susah? Lebih baik kita mau datang ke sungainya Tuhan. Minum. Supaya roh penyembahan ini mengalir. Dan roh penyembahan ini hanya mengalir. Dan kita memiliki mata air penyembahan. Hanya ketika kita memulai mempercayai sesuai yang kitab suci katakan. Makanya firman Tuhan hari Kamis mengatakan tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka dia akan lari daripadamu. Makanya setiap tipuan iblis datang sama Yesus. Kita belajar cara Yesus menolak iblis. Dia tidak memberikan kesempatan. Tapi setiap firman yang salah iblis ucapkan. Yesus hanya bilang ada tertulis. Ada tertulis. Setelah itu stop. Iblis tidak pernah punya kesempatan lagi. Iblis selalu kehabisan akal. Oleh sebab itu ada banyak orang-orang yang haus akan penyembahan. Dan jangan sampai jemaat Tuhan engkau sudah penuh dengan Roh Kudus. Engkau adalah ciptaan. Buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus. Engkau sudah dibentuk di tangan Roh Kudus. Engkau sudah menjadi manusia baru. Yang seharusnya engkau bukan haus lagi. Yang haus itu adalah perempuan Samaria. Pada waktu belum kenal Yesus. Tapi setelah dia kenal Yesus. Yesus memberikan dia air kehidupan. Yesus memberikan dia roh penyembahan. Dan Yesus katakan sudah tiba saatnya. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kenapa Yesus tidak berikan kepada wanita ini apa yang dia butuhkan wanita ini? Wanita ini butuh suami. Wanita ini butuh uang. Wanita ini butuh makanan. Wanita ini butuh rumah. Tapi yang Yesus kasih adalah roh penyembahan.
Karena ketika roh penyembahan ada dalam hidupmu, maka kesukaanmu dan mulutmu hanya memberitakan kabar tentang Yesus. Dan kabar tentang Yesus itulah yang mengubah nasibmu. Ada amin? Di pasal 7 ayat 37 bilang begini. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, bagilah ia datang kepadaku dan minum. Saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, jangan pernah bosan-bosan hidup penuh dengan roh. Jangan pernah berhenti meminta lawatan roh memenuhi engkau. Karena tanpa roh penyembahan dalam dirimu, engkau tidak bisa menyentuh Tuhan. Dan kalau engkau tidak bisa menyentuh Tuhan, engkau tidak bisa mengenal Bapa. Dan kalau engkau tidak bisa mengenal Bapa, maka suasana rohanimu adalah suasana di luar taman kesenangan itu. Karena cuman di dalam taman Eden, Hawa dengan Adam mudah bersentuh Tuhan. Mudah berkomunikasi Tuhan, mudah mendatangi Tuhan, mudah berbicara kepada Tuhan. Dan mudah bertemu dengan Tuhan. Jangan pernah engkau mengalami kehausan secara rohani. Dan jangan pernah engkau tidak mempercayai apa yang dicatat oleh firman Allah. Jangan engkau mempercayai seperti Hawa mempercayai setan yang sudah nyata-nyata menyampaikan firman yang sudah salah. Salah dipercaya lagi. Itu bodoh namanya. Saya percaya tidak ada orang yang bodoh. Orang penuh dengan roh hikmat dan wahyu oleh pekerjaan roh. Cerdas, pintar. Sehingga dia dapat cakap mengatasi kesulitan. Cakap, dia tidak pernah mengalami jalan buntu dalam menghadapi masalah. Dia memiliki kekuatan dan otoritas untuk berkuasa. Mengatasi bumi, mengelola bumi. Itulah tugas pekerjaan yang diberikan kepada manusia yang dibentuk Tuhan di tangannya. Amin. Poin yang kedua adalah roh kebenaran. Roh kebenaran ini adalah firman Allah. Mari kita sama-sama baca itu di pasal yang ke-8. Ada di ayat yang ke-31 bagian B. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lompat di ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kenapa ada banyak orang di hari-hari terakhir kebingungan, ketakutan, stres. Tapi saya percaya bukan jemaat El Shaddai. Kenapa? Karena mereka tidak dipenuhi dengan roh kebenaran. Apa itu roh kebenaran? Roh berbicara Allah. Tuhan yang menjadikan firman di dalam diri kita itu hidup dan baru. Rema. Jadi firman iman. Sehingga firman yang kita terima atau kita baca dan kita dengar selalu mengusir kebodohan, selalu mengusir ketidakpercayaan, selalu mengusir kekhawatiran. Dan firman itu menjadi kekuatan dalam jiwa, kekuatan dalam iman, kekuatan dalam percaya, keteguhan dalam berpegang kepada Tuhan. Dan mengikut Tuhan dalam kesungguhan dan semakin kesungguhan. Kenapa? Ada roh kebenaran. Ada Roh Kudus yang mengerjakan firman menjadi kebenaran yang memerdekakan kita. Sehingga ketakutan tidak ada dalam diri kita. Tetapi keyakinan akan Tuhan dan sukacita karena Tuhan dan kekuatan karena Tuhan itu meluap-luap, melimpah di dalam hidup kita. Makanya Tuhan Yesus katakan, kalau kamu percaya apa yang dikatakan oleh kitab suci ini, kamu tidak hidup dalam pas-pasan secara roh. Tetapi dari dalam hatimu justru ada mata air roh yang berlimpah-limpah. Karena bersumber dari roh hikmat atau roh kebenaran yang terus memerdekakan kita. Apa yang dicari orang dalam dunia ini adalah kemerdekaan di sini dengan di sini.
Kenapa penyakit mudah datang? Karena sebenarnya otaknya, jiwanya, hatinya, pikirannya terbelenggu dengan kesusahan, dengan kesulitan, dengan kepikiran, dengan ketegangan, dengan ketakutan, dengan kekhawatiran. Itu. Sehingga dia tidak merdeka. Untuk percaya Tuhan, masa iya masih ada ndak Tuhan? Zaman now, hari gini masih ada Tuhan. Kenapa? Otaknya terbelenggu dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, semua perkara dunia. Kita butuh roh kebenaran. Kita butuh firman yang dimana Roh Kudus singkapkan, bukakan, yang adalah kebenaran yang merdekakan kita. Kita tidak bodoh, kita tidak mudah ditipu oleh diri sendiri. Kita tidak mudah ditipu oleh setan dengan cara firman yang salah atau diputar balik. Kita tidak mudah ditipu. Kita menjadi orang yang semakin teguh di dalam Tuhan. Semakin kuat di dalam Tuhan. Tidak ada takut apa-apa. Amin. Orang seperti ini sudah dikenan Tuhan, sehat lagi, diberkati lagi. Dan pasti tidak cepat mati. Otaknya selalu segar. Kita butuh roh kebenaran. Artinya firman yang Roh Kudus singkapkan. Yang Roh Kudus buka. Yang Roh Kudus munculkan. Yang membuat kita, dan roh kebenaran itu membuat ininya kita segar. Ininya kita segar. Secuil saja kebenaran. Roh Kudus buka mengenai firman dalam pikiranmu. Engkau memiliki suatu gairah hidup. Semangat hidup. Dan tujuan hidup termotivasi lebih luar biasa lagi. Amin. Jadi jangan pernah mengeluh. Engkau butuh roh penyembahan. Dan engkau butuh roh kebenaran. Ada amin. Dan yang ketiga adalah roh ketaatan. Di pasal 8 ayat 51 bilang begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Oh Jesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku. Tunduklah kepada Allah, tunduklah kepada firman, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Itu iblis kerjanya bawa pencemaran maut saja. Maut sudah dikalahkan dengan kematian Yesus. Yesus sudah dimuliakan, kita sudah diberikan Roh Kudus. Hanya tinggal roh penyembahan dan roh kebenaran itu harus besar dalam diri kita. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Inilah yang menghidupkan dan mengubah hidup perempuan Samaria. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti, perhatikan kata menuruti. Mentaati, mengikuti, mematuhi. Mungkin kita katakan, Ibu Pendeta zaman begini masih bisa ke orang taat sama firman. Saya bilang ini belum apa-apa. Makanya ketaatan sama firman jangan ditentukan dengan zaman. Jangan ditentukan dengan keadaan. Minta bantuan dengan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus mengerjakan roh ketaatan. Roh pengenalan. Roh takut akan Tuhan. Itu pekerjaan roh di dalam diri kita. Roh ketaatan. Waktu ibadah taat. Waktu KKR doa taat. Waktu mensema pribadi taat. Waktu persepuluhan taat. Roh ketaatan. Barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Artinya maut bisa sentuh-sentuh sedikit. Maut berupa penyakit. Maut bikin stres sedikit. Bikin penyakit yang bikin takut yang hampir mati. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak menguasainya.
Maut itu tidak bisa menyentuh. Makanya dikatakan 1.000 di sebelah kirimu rebah, 10.000 di sebelah kananmu, kau tetap berdiri karena memang kau ditakdirkan alam maut tidak bisa menyentuh. Makanya hidupkan roh penyembahanmu, hidupkan roh kebenaranmu. Pastikan setiap hari kau baca firman, pastikan setiap minggu kau dengar firman, pastikan setiap Kamis kau mendengar firman. Kau dapat rema, kau dapat wahyu, kau disingkapkan. Baik disingkapkan yang sudah tersingkap di altar maupun secara pribadi, Roh Kudus singkapkan lagi dalam dirimu. Kenapa? Ada roh kebenaran yang selalu memerdekakan engkau. Engkau memiliki jiwa yang merdeka, roh yang merdeka. Sehingga penyembahanmu kepada Tuhan bebas. Orang seperti ini adalah orang yang menikmati benar-benar sorga di bumi. Tidak mengalami maut selama-lamanya. Jangan pernah ingini maut. Dikit aja anginnya maut. Teler. Jadi kalau saudara mau disentuh maut, jangan taat sama firman. Tapi saya mau katakan itu perilaku bodoh, keputusan bodoh. Dan itu tidak terjadi dan itu pasti tidak akan saudara lakukan. Tuhan jauhkan itu semua. Mulailah minta bantuan sama Roh Kudus. Agar Roh Kudus bekerja dalam dirimu. Mengerjakan yang disebut roh ketaatan terhadap firman. Amin. Di Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 mengatakan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ada jaminan saat kita meminta pada waktu kita hidup taat kepada firman. Jawaban terhadap doa kita. Maka kita akan melihat. Sudah kekhawatiran tidak ada. Sudah mau tidak menyentuh. Sudah ketakutan tidak ada, doa dijawab. Ini benar-benar hidup dalam taman kesenangannya Tuhan. Dalam hadirat Tuhan. Menikmati mujizat, menikmati roh penyembahan, menikmati roh kebenaran yang memerdekakan, menikmati roh ketaatan. Hasil roh ketaatan adalah berkat, hasil roh ketaatan adalah sukacita, hasil roh ketaatan adalah penyertaan Tuhan, hasil roh ketaatan adalah perkenanan Tuhan, hasil roh ketaatan adalah pengurapan Tuhan. Inilah hidup yang bahagia sesungguhnya. 3 hal. Engkau harus pelihara roh penyembahan, roh kebenaran, roh ketaatan. Maut tidak bisa menyentuh. Setiap engkau meminta berdoa dijawab. Dan engkau menikmati sukacita hadirat Allah yang begitu luar biasa. Saya tutup di ayat Mazmur pasal yang ke-100. Mazmur 100 temanya. Pujilah Allah dalam baitnya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba penggembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya. Dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukur kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Engkau tidak mengalami
masalah dalam penyembahanmu. Karena penyembahanmu dipenuhi dan ditunggangi dengan Roh Allah. Pelihara roh penyembahan. Pelihara roh kebenaran. Pelihara roh ketaatan. Maut tidak bisa menyentuh. Doa dengan mudah dijawab. Dari dalam hatimu ada mata air kehidupan. Ada mata air penyembahan. Yang membuat engkau menikmati semua yang baik dalam bait suci Tuhan. Generasi ke generasi. Engkau menikmati sukacita taman kesenangan. Dan dari taman kesenangan ada lahir generasi-generasi yang Tuhan lahirkan melalui hidupmu. Karena engkau berkenan kepadanya. Engkau dipenuhi dengan rohnya. Sebab melalui engkau Yesus sudah dimuliakan. Melalui engkau Yesus sudah ditinggikan. Sehingga dengan mudah Yesus membawa banyak orang kepadanya. Karena ada orang yang menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Di dalam taman kesenangan yaitu Taman Eden. Secara rohani yaitu hadirat Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Jesus. Bertanya sama diri kita masing-masing. Kalau manusia Adam dan manusia Hawa, Tuhan buat dengan tangannya gagal. Manusia dalam Kristus Tuhan bentuk dengan pekerjaan Roh Kudus dan firman. Itulah engkau dan saya. Pertanyaannya, apakah kita masih memelihara roh penyembahan? Yang membuat penyembahan kita tidak mengalami perubahan. Apakah kita memelihara dan terus dipenuhi dengan roh kebenaran yang memerdekakan kita? Sehingga apapun yang melanda orang membuat banyak orang haus di dunia ini. Tapi dari dalam hatimu engkau justru tidak haus. Bahkan dari dalam hatimu ada mata air kehidupan. Ada aliran roh. Yang akan membuat banyak orang datang sama Tuhan. Dan engkau sendiri tidak pernah mengalami kekeringan secara roh. Ada roh ketaatan yang menjadikan hidupmu terus diberkati. Karena upah dari ketaatan adalah berkat. Upah dari ketidaktaatan adalah kutuk. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Sikarana yasande. Kita mau katakan. Tuhan, berikan saya, pulihkan roh penyembahan saya. Kalau perempuan Samaria dalam sekejap hidupnya berubah. Hanya karena Tuhan memberikan kepadanya roh penyembahan. Sehingga perempuan ini mengalami perubahan dalam penyembahannya. Sehingga penyembahan yang dimiliki oleh perempuan ini adalah penyembahan yang menghadirkan surga di dunia. Sehingga mulutnya penuh dengan Yesus, Yesus, Yesus dan Yesus. Pagi ini saya mau katakan kepada saudara. Biarkan roh penyembahan dari sorga. Karena Yesus sudah mati. Yesus sudah dimuliakan melalui hidup kita. Kembali berkobar-kobar memenuhi hidup kita. Sende kanda kunda yorana ya sende. Ya konamonaku nekano ya sondorona kaya sande. Haleluya. Angkat tanganmu dan kita berdoa. Bapa di dalam nama Yesus. Biarlah roh penyembahan dan roh kebenaran serta roh ketaatan. Itu terus bekerja di dalam hidup kami. Memenuhi hati dan pikiran kami. Sehingga kami sungguh menikmati suatu kehidupan di dalam
hadirat Allah, di mana kami mudah menyentuh Tuhan, kami mudah mendatangi Tuhan, kami mudah berkomunikasi dengan Tuhan, dan Tuhan mudah berbicara kepada kami. Biarlah pekerjaanmu selesai di dalam dan melalui kami. Dan biarlah kekuatan, sukacita dan kemenangan dan kehidupan yang terus terberkati menjadi bagian kami. Sebab kami buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang Engkau telah sediakan sejak dunia dijadikan. Oh ya koma ya ko ya sende. Biarlah itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu kami sudah dengar. Dan firman-Mu biarlah bekerja kuat di dalam kami. Saatnya Bapa, kami mau menerima persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Pada kematian-Mu Engkau sudah ditinggikan. Pada kematian-Mu Engkau sudah dimuliakan. Dan kami memperingati terus kematian-Mu. Kami terus meninggikan Engkau dan memuliakan Engkau. Melalui kematian-Mu yang membuat kami sudah menerima roh kebangkitan. Roh yang menghidupkan, roh yang membuat gairah doa, roh penyembahan, roh kebenaran, dan roh ketaatan. Itu semakin nampak dalam hidup kami. Layakkan setiap kami untuk menerima persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dia lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Sama seperti Engkau di dalam Bapa dan Bapa dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami siap melakukannya. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan perjamuannya bisa dibagi. Ya karena ya kita angkat roti di tangan kita masing-masing. Ya mana kona yosanda bonda kana yose kana yosande. Bapa, di tangan kami ada roti yang atasnya kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus dan berdoa. Mari Tuhan suci kuduskan dan berkati roti yang ada di tangan kami masing-masing, yang ada di tangan jemaatmu masing-masing. Tuhan suci kuduskan, berkati serta bubui kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Sehingga ini bukan menjadi roti biasa lagi, tapi ini adalah tubuh-Mu yang sudah terpecah-pecah bagi kami 2000 lebih tahun yang lalu. Di atas kayu salib Engkau sudah dimuliakan, Engkau sudah ditinggikan. Dan Engkau ditinggikan di atas segala-galanya Tuhan. Kami deklarasikan kematian-Mu. Kami meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami. Bahkan Engkau memberikan roh kebangkitan itu kepada kami. Itu Roh Kudus-Mu. Layakkan setiap kami untuk menjadi satu dengan tubuh-Mu. Sehingga lewat persekutuan dengan tubuh Kristus, kami menjadi satu dengan pribadi Tuhan. Di mana Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Dan kami boleh semakin mengenal Bapa ada di dalam Engkau. Dan Engkau di dalam Bapa. Kami sambut tubuh-Mu Tuhan. Tubuh Kristus dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama makan tubuh Kristus dalam nama Yesus. Oh Jesus. Tuhan terima kasih. Terima kasih buat tubuh-Mu. Oh. Sindeka makuna yosanda kunda mona yasadi. Di tangan kami, di tangan jemaat-Mu di rumah masing-masing. Ada anggur yang atasnya kami mengucap syukur kepadamu Bapa di dalam nama Yesus dan berdoa. Mari Tuhan suci kuduskan dan berkati serta bubui kuasa-Mu atas anggur yang ada di tangan kami masing-masing dalam nama Yesus. Sehingga ini bukan menjadi anggur biasa lagi. Tapi ini adalah darah anak domba Allah yang sudah tertumpah di Kalvari. Layakkan setiap kami untuk menjadi satu dengan darah-Mu. Sehingga kami menjadi satu dengan pribadi-Mu Tuhan. Di mana Engkau di dalam kami dan kami dalam Engkau. Sama Engkau di dalam Bapa dan Bapa dalam Engkau.
Sehingga roh penyembahan, roh kebenaran, roh ketaatan itu boleh kembali bekerja kuat di dalam kami. Sebab Engkau di dalam kami melalui persekutuan dengan darah-Mu, oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh, kami bebas, kami berkemenangan dan penuh dengan damai sejahtera, terlepas, disembuhkan dan dipulihkan. Sehingga oleh bilur-bilur-Mu yang sakit menjadi sembuh, yang lemah menjadi kuat. Yang kekurangan hikmat diperkaya dengan hikmat, wahyu dan kekuatan oleh Roh Kudus di dalam nama Yesus dari sorga. Layakkan kami untuk menjadi satu dengan darah anak domba Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut darah Kristus. Dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari minum darah Kristus dalam nama Yesus. Namo sikit-sikit. Roh Kudus, Engkau bekerja kuat di dalam kami. Biarlah Engkau bekerja kuat di dalam jemaat-Mu KSJ Sadai. Engkau bekerja kuat terus Tuhan. Engkau membuat roh penyembahan terus hidup dan menyala kuat. Roh kebenaran terus hidup dan menyala kuat. Roh ketaatan terus hidup dan bekerja kuat. Yang menjadikan kami terus hidup dalam ketaatan. Sebab maut sudah tidak bisa menyentuh lagi. Oh, tetapi anugerah, kuasa, kasih karunia dan berkat. Serta lawatan dan kehidupan dalam taman kesenangan, taman anugerah ilahi. Oleh pekerjaan Roh Kudus dan hadirat-Mu. Itu menjadi bagian kami. Sehingga berkat, mujizat, anugerah, kehidupan, dan pekerjaan Roh Kudus itu nyata bekerja, melimpah mengalir, melewati hidup kami. Ada mata air kehidupan yang terus mengalir sehingga tidak ada yang haus lagi. Semua terpuaskan dan banyak orang terpuaskan karena Engkau memakai kami semua. Sebagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup perempuan Samaria. Menjadikan satu kota Samaria mengenal Tuhan. Engkau juga bekerja oleh pekerjaan Roh-Mu Tuhan. Membuktikan Tuhan nyata di dalam kami. Tuhan nyata dalam gereja kami. Tuhan nyata dalam penyembahan kami. Tuhan nyata dalam firman-Mu yang ada di dalam kami. Dan Tuhan nyata dalam ketaatan kami karena kasih karunia-Mu. Engkau memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau memberkati umat-Mu Tuhan. Engkau genapi janji firman-Mu. Tidak ada satu-Mu apapun yang menyentuh umat-Mu. Hanya ada kasih karunia, anugerah dan berkat. Perlindungan dan lawatan dan pekerjaan roh yang semakin dahsyat dan luar biasa. Itu saja yang menyentuh umat-Mu. Sekarang untuk selama-lamanya. Dan biarlah melalui hidup kami gereja-Mu di tempat ini. Ada generasi-generasi ilahi yang lahir dalam hadirat-Mu. Yang Engkau kirim Tuhan. Sebab Engkau selalu dimuliakan di dalam kami dan di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu. Segala puji hanyalah bagi-Mu Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati, lindungi, peliharakan, tolong mereka. Sembuhkan mereka yang sakit. Kuatkan mereka yang lemah. Tolong mereka yang berkebutuhan dalam bentuk apapun. Hiburkan mereka Tuhan. Dan penuhi kami semua dengan roh penyembahan, roh kebenaran dan roh ketaatan. Tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu. Pagari oleh berlaksa malaikat sorga-Mu. Perlindungan, pemeliharaan, perlindungan. Sebab Tuhan gunung batu kami, perisai kami. Dan kota benteng keselamatan kami untuk selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati juga kota dan bangsa kami. Pulihkan keadaan kota dan bangsa kami. Berikan hikmat kepada pemerintah kami. Buat virus corona maut mati kuasanya. Tidak bekerja di kota dan bangsa kami lagi. Jauhkan roh-roh ketakutan Tuhan. Tapi curahkan roh yang menghidupkan. Berkati kota dan bangsa kami. Pulihkan ekonomi. Semuanya boleh kembali baik. Berkati umat-Mu, peliharakan mereka. Dan kekuatan melimpah dan kepenuhan Allah oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan menjadi bagian kami semua. Tuhan, saatnya kami mau memberi. Engkau berkati genapi janji firman-Mu.
Jadikan kami terus jadi penabur-penabur-Mu yang luar biasa, di mana Engkau menyediakan benih dan juga roti untuk dimakan. Dan biarlah kami terus menjadi orang yang diberkati. Roh ketaatan dalam mengembalikan milik-Mu terus bekerja karena Engkau yang melakukannya di dalam kami. Berkati gereja-Mu dan pekerjaan-Mu dan apa yang menjadi rencana dan tujuan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati dengan firman Tuhan pada saat ini. Amin Bapak Ibu. Haleluya, tiba saatnya kita akan berikan untuk korban persembahan kita. Mari kita berikan dengan sukacita dan rela hati. Kami menghimbau dapat mengumpulkan persembahan Bapak Ibu sesuai keluarga masing-masing. Dan dapat mengumpulkan di gereja atau dapat lewat transfer ke rekening gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita Bapak Ibu. Mari kita mau siapkan hati kita mau terima berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Sekali lagi mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya Tuhan. Engkau Allah yang hadir di tempat ini. Engkau hadir dalam ibadah kami Tuhan. Engkau Raja kami yang ditinggikan dan dimuliakan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Di hadapan Tuhan ditinggikan, amin. Ditinggikan Kau Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja yang bertahta
dan penyembahan. Worship terus memenuhi kami. Roh pujian dan penyembahan, roh kebenaran, roh ketaatan melingkupi dan memenuhi hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan berkati umat-Mu, berkati gereja-Mu dan pekerjaan-Mu. Berkati kami semuanya Tuhan. Melalui hidup kami rencana-Mu digenapi. Pekerjaan-Mu yang semula terselesaikan bagi kemuliaan nama Yesus. Umat Tuhan, terimalah berkat di dalam nama Yesus. Dilepaskan atas kita. Dan itu menjadi bagian kita. Generasi ke generasi sampai Tuhan datang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sehingga engkau selalu diberkati oleh Tuhan dalam segala hal. Pada waktu masuk dan keluar engkau terus diberkati. Dengan berkat hujan awal dan berkat hujan akhir sama-sama dicurahkannya. Roh damai sejahtera, sukacita dan kekuatan untuk memperoleh berkat, memperoleh kekayaan. Dan berkat di dalam nama Tuhan Yesus menjadi bagian kita semua. Sekarang sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Generasi ke generasi kita diberkati, dipelihara, dilindungi dengan ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita yang diberkati sama katakan amin.